Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran matematika SMK kelas 12 bersama saya Ibu Veronica Kurniasari. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi peluang kejadian, di mana peluang kejadian itu ada dua submateri yang akan kita bahas. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam pertemuan kali ini di dalam materi peluang kejadian ada dua submateri yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada peluang kejadian saling bebas dan yang kedua ada peluang kejadian bersyarat. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai peluang kejadian saling bebas. Di samping sudah saya sajikan dua buah dadu, ada warna dadu putih dan dadu warna merah. Apabila Anda melempar dua buah dadu berwarna merah dan putih secara bersama-sama, tentukan peluang munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah dan mata dadu 5 pada dadu warna putih. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat saja penyelesaiannya. Yang pertama kita harus lakukan, kita harus misalkan dadu merah dan dadu putih tadi. Kejadian yang pertama yaitu munculnya mata dadu 2 pada warna merah, kita misalkan dengan huruf A atau kejadian A. Kemudian kejadian munculnya mata dadu 5 pada dadu warna putih, itu kita misalkan kejadian B. Kemudian kejadian ini merupakan kejadian saling bebas karena munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah tidak mempengaruhi kejadian munculnya mata dadu 5 pada dadu warna putih, karena 2 itu munculnya pada dadu merah, bukan 2 munculnya pada dadu putih. Jadi 2 munculnya pada dadu merah tidak mempengaruhi munculnya dadu 5 pada dadu warna putih, begitu. Nah, peluang dari kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah dan mata dadu 5 pada dadu warna putih didapatkan dengan cara yang pertama, kita harus mencari ruang sampelnya dulu atau banyaknya sampel atau sampel keseluruhan. Seperti di pertemuan selanjutnya, biasa kita sebut dengan NS atau banyaknya ruang sampel. Nah, karena di sini ada 2 buah dadu, maka NS-nya itu ada 36. Selanjutnya, sampel dari munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah atau kejadian A-nya yaitu ada 2,1, 2,2 dan selanjutnya sampai dengan 2,6. Nah, kejadian A ini ada berapa banyak kejadian atau NA-nya berapa? Di situ kita hitung mulai dari 2,1 sampai dengan 2,6, yaitu jumlahnya ada 6. Kemudian sampel dari munculnya mata dadu 5 pada dadu warna putih sama halnya kita lakukan dengan yang kejadian A. Tetapi di sini kita misalkan dengan kejadian B, yaitu yang munculnya mata dadu 5 pada dadu warna putih. Dadu warna putih itu adalah dadu yang kedua, maka ada 1,5, 2,5 dan seterusnya sampai dengan 6,5. Sama halnya dengan kejadian A, banyaknya sampel pada munculnya dadu 5 warna putih ya, mohon maaf bukan hijau tapi pada warna putih. Jadi dari 1,5 sampai dengan 6,5 dihitung ada berapa? Ternyata ada 6. Nah, 6 itu sebagai banyaknya sampel pada mata dadu muncul 5 atau NP-nya. Kemudian peluang munculnya A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Peluang A-nya tadi berarti NA per NS-nya A. Kemudian peluang B-nya berarti NB per NS. NA-nya di situ dapat 6, NS-nya 36 karena 2 buah dadu. Dikali dengan NB-nya 6 sama juga
dibagi dengan 36, sehingga kalau disederhanakan angkanya jadinya 1/6 dikali 1/6, hasilnya 1/36. Jadi peluang munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah dan munculnya mata dadu 5 pada dadu warna putih pada pelantunan 2 dadu sebanyak 1 kali secara bersamaan, hasilnya adalah 1/36. Seperti. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Misalkan sebuah dadu dan sebuah koin dilantunkan secara bersamaan sebanyak 1 kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu genap pada dadu dan munculnya gambar pada koin? Jadi yang ditanyakan adalah peluang munculnya dadu genap dan gambar pada koin. Kita misalkan dulu seperti yang sebelumnya. Kejadian munculnya dadu genap itu misalkan kita buat kejadian P. Kemudian kejadian munculnya gambar pada koin itu adalah kejadian Q. Nah, kejadian ini merupakan kejadian saling bebas karena munculnya mata dadu genap tidak mempengaruhi munculnya gambar pada koin. Jelas beda ya, dadu dan koin enggak bareng atau tidak berpengaruh sama sekali. Maka peluang dari kejadian munculnya mata dadu genap dan gambar pada koin bisa kita dapatkan seperti ini caranya. Yang pertama, kita harus mencari banyaknya sampel keseluruhan. Sampel keseluruhannya dadu itu 6, koin itu 2. Berarti NS-nya atau jumlah ruang sampelnya 6 dikali 2. Hasilnya adalah 12. Kemudian sampel munculnya dadu genap, yaitu berarti kejadian P-nya itu ada angka 2 kali A atau 2 kali 2 dan angka 2 dan gambar, 4 dan angka, 4 dan gambar, 6 dan angka, 6 dan gambar. Nah, banyaknya sampel dari mata dadu genap ini atau NP-nya ini didapatkan 6. Kemudian sampel dari munculnya gambar pada koin, yaitu kejadian Q, itu ada 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, 4 gambar, 5 gambar, dan 6 gambar. Maka dari dadu tadi angkanya muncul semua karena dadu ada 6 mata, sedangkan koin hanya ada 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Karena di sini yang diminta adalah gambar, maka yang kita sebutkan adalah gambar semuanya. Selanjutnya, karena kita sudah mencari kejadian Q, maka kita tentukan juga banyaknya sampel munculnya gambar pada koin atau banyaknya sampel Q, yaitu ada 6 juga. Jadi sama tadi, mata dadu genap juga ada 6, munculnya gambar pada koin juga ada 6, sehingga peluang P irisan Q didapatkan peluang P dikali peluang Q. Peluang P nya berarti NP per NS, peluang Q nya maka NQ dibagi NS. NP nya 6 dibagi 12 dikali dengan NQ nya 6 dibagi dengan 12. Disederhanakan didapatkan 1/2 dikali 1/2, hasilnya 1/4. Jadi peluang munculnya mata dadu genap dan munculnya gambar pada koin pada pelantunan sebuah dadu dan sebuah koin sebanyak 1 kali secara bersamaan dihasilkan 1/4 peluang kejadian. Begitu ya. Selanjutnya yaitu ada peluang kejadian bersyarat. Di sini ada contoh. Apabila diambil 2 kartu secara acak 1/1 tanpa pengembalian, peluang terambilnya keduanya kartu heart didapatkan dengan cara kita misalkan dulu
kejadian yang pertama terambilnya kartu hard. Pada pengambilan pertama kita misalkan dengan A. Kejadian kedua terambilnya kartu hard. Pada pengambilan kedua kita misalkan dengan kejadian B. Kejadian terambilnya kartu hard yang pertama mempengaruhi terambilnya kartu hard yang kedua, sehingga peluang terambilnya keduanya kartu hard adalah, yaitu karena satu perangkat kartu itu jumlahnya 52 dan satu macam kartu hard pada satu perangkat kartu itu jumlahnya 13. Kalau sudah diambil satu berarti berkurang satu. Yang tadinya jumlahnya 52, karena sudah diambil satu berarti jumlahnya 51. Kemudian kalau satu macam itu jumlahnya 13, karena sudah diambil satu maka tinggal 12, seperti itu. Maka di sini berarti peluang A irisan B-nya yaitu peluang A dikali dengan peluang B bersyarat A. Artinya peluang A didapatkan dari NA per NS. Kemudian peluang B-nya NB per NS, tetapi dengan syarat A. Maka peluang A-nya didapatkan 13 dibagi dengan 52. Kemudian peluang B-nya karena bersyarat A, tadi kan sudah diambil satu kartu hardnya, berarti sisa kartu hardnya dari 13 diambil satu tinggal 12 dibagi dengan NS-nya yaitu 51. 51 itu dapatnya dari 52 dikurangi 1. Maka kalau dikalikan hasilnya 156 dibagi dengan 2652, sehingga kalau disederhanakan didapatkan 3/51. Oke, terima kasih. Pertemuan kali ini kita akhiri dulu. Kita lanjutkan materinya pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.